Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Tanara khususan ila jami' masyayikhina bi syafaati Rasulullah. Amanah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil masajidi yaumal qiyamah ka'amsalis subun mukallatam biduri wal yakuti fatasfa'u li ahliha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu senantiasa mengerjakan perintah. Yang jelas Al-Quranul Karim menjelaskan tentang perintah sholat yang 5 waktu. Cuman pelaksanaan yang lebih utama mengerjakan sholat 5 waktu yaitu di dalam masjid. Nah, masjid salah satu tempat ibadah yang bangunannya sama, bahan-bahan bangunannya sama, materialnya sama, dari pasir, batu, semen, besi, lain sebagainya sama dengan yang dibangun oleh kita tempat tinggal sendiri, sama bahan bangunannya tapi namanya menjadi beda. Bahan bangunannya sama, tukangnya pun sama seperti itu, teknisinya, tapi bentuk bangunannya agak beda dan namanya pun beda menjadi masjid. Nah, kenapa mesti dibedakan? Karena ada satu perintah oleh Allah yaitu untuk membangun masjid. Nah, ini nanti bakal menjadi nilai ibadah tersendiri. Bangunan yang hanya segede begini, bangunan yang hanya sepetak, tapi kalau kita namakan masjid itu sangat luar biasa. Ya. Lalu apa sih yang dimaksud yang dinamakan dengan masjid? Al masjidu buyutallah. Nah, hati-hati dengan masjid, Pak. Masjid itu adalah buyutullah, tempat turunnya rahmat Allah. Tempat turunnya rahmat Allah, Allah berikan yaitu di dalam masjid. Allah utamakan ahli-ahli masjid inilah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Waman uliko qalbuhu biha, barang siapa orang yang hatinya rindu akan masjid, hatinya rindu pengen berangkat ke masjid, hatinya rindu pengen sholat di masjid, ini adallahullahu fi dillihi yaumal qiyamah, mesti baginya nanti di hari kiamat orang yang selalu merindukan masjid akan mendapatkan yuh-yuhan atau naungan atau payung di hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang mana di hari kiamat tidak ada lagi orang yang mendapatkan naungan Allah kecuali orang-orang yang hatinya yang selalu merindukan masjid untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ini luar biasa, Pak. Kan nanti di hari kiamat itu kan matahari 7 di atas kepala kita, 7 hasta
7 lagi mataharinya, kebayang panasnya. Sebagian manusia ada yang keringatnya itu ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebagian orang tenggelam dengan keringat sampai kehausan dan lain sebagainya. Disitulah hal-hal yang memang kita butuhkan syafaat. Tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat, nah kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya salah satunya adalah orang-orang yang selalu hatinya itu merindukan masjid. Orang yang selalu ibadah di dalam masjid. Inilah akan mendapatkan satu naungan yang mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada 7 golongan. Salah satunya adalah mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu rindu akan masjid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fayutlabu al-masya ilaiha, maka dianjurkan bagi kita al-masyu ilaiha, untuk berjalan menuju ke masjid, bistiakin, harus dengan penuh kerinduan, tidak adanya dorongan dari orang lain. Berangkatnya kita dari rumah menuju ke masjid itu al-masyu ilaiha bil istiaq, tanpa adanya rasa didorong oleh orang lain, tanpa adanya paksaan. Orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yang mu'allaqun bil masajid itu Pak adalah orang-orang yang memang hatinya ikhlas untuk mengerjakan sholat berjamaah, untuk mengerjakan berbagai amal soleh di masjid. Dia berangkat ke masjid bukan karena ada paksaan, bukan ada karena dorongan orang lain, murni semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, keluar dari hatinya sendiri. Nah inilah yang akan mendapatkan syafaat. Bukan orang yang dipaksa, bukan orang karena terpaksa, bukan orang karena orang lain dia berangkat ke masjid, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Ya, bistiakin. Jadi hati kita selalu mendorong kita untuk selalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan pahalanya Pak, Bapak tadi berangkat dari rumah subuh-subuh menuju musola, menuju masjid, kullu khatwatin ila sholati yuktabu lahu hasanatun wa yumji anhu biha syai'atun. Setiap langkah yang Bapak langkahkan, kaki Bapak dilangkahkan, setiap kali langkahan yuktabu lahu hasanatun, Allah tulis sebagai kebagusan. Wa yunji anhu biha syai'atun, setiap langkah Bapak yang Bapak langkahkan, Bapak punya dosa, Bapak punya kesalahan, yunji'u biha syai'atun, Allah hapus segala dosa perdosanya. Itulah hikmah yang luar biasa Pak. Sampai-sampai kita tidak boleh meninggalkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid, karena pahalanya luar biasa. Pahalanya bukan kecil-kecil Pak, pahalanya bukan kaleng-kaleng, pahalanya sangat dahsyat. Nanti bisa kita buktikan ketika kita sudah berada di mahsyar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu istiqomah nih mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid. Nah, berangkatnya Bapak dari rumah menuju masjid harus punya adab-adaban, harus punya tata krama, karena tadi masjid bukan sembarangan bangunan. Masjid bukan sembarangan bangunan yang memang hanya biasa-biasa. Masjid memiliki energi yang sangat luar biasa, sehingga diaturlah oleh Islam bagaimana tata cara kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, bagaimana nanti kita di dalam masjid, bagaimana kita mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Itu sudah diatur, ada aturan mainnya ketika kita akan mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid. Yang pertama, adab-adaban Pak. Bapak berangkat dari rumah menuju masjid ma'as sakinatin. 1, Bapak berangkatnya ke rumah itu, berjalannya Bapak ma'as sakinah, dengan perasaan tenang. Tenang, jangan diburu-buru. Jangan sampai kita tergesa-gesa untuk berangkat ke masjid.
wal waqari, santai, jangan terburu-buru, terkecuali memang kita ada kebutuhan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah sebaiknya Pak, karena sifatnya ini adalah hati-hati dan santai, artinya bukan santai datang adzan Allahu Akbar Allah lah santai baru juga adzan, bukan itu maksudnya. Apa berjalan dari rumah dengan keadaan tenang, santai, enggak terburu-buru, karena kita akan mengerjakan ibadah yang tergesa-gesa itu menjadi suatu kemakruhan bagi kita. Bisa dibilang Bapak berangkat dari rumah menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, kan Bapak lari, di tengah perjalanan Bapak terpleset, Bapak wafat. Sekilas itu memang bagus, Bapak meninggal akan mengerjakan sholat berjamaah, tapi dalam satu sisi Bapak berangkatnya sambil lari terus meninggal, hakikatnya ini adalah jelek Pak, karena Bapak tergolong orang yang tergesa-gesa padahal waktu masih luas. Lah makanya ketika Bapak pengen mendapatkan pahala, santainya orang yang berangkat ke masjid, tenangnya hati orang yang akan berangkat ke masjid, sehingga setiap satu langkah oleh Allah diberikan satu kebagusan. Itu Bapak berangkatnya kalau bisa sebelum adzan sudah ada di dalam masjid, 5 menit lagi ke adzan Bapak berangkat santai, tenang, karena kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan, untuk mengerjakan perintah Allah di dalam masjid. Jangan sampai terburu-buru, sampai tergesa-gesa, sampai datang kita ke masjid, lari datang ke masjid ngos-ngosan, pas sholat capek gitu Pak. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi satu, ma'as sakinah wal waqar, dengan hati yang tenang, dengan berjalan yang santai, bukan terleha-leha, tenang, santai, biar ketika nanti kita sampai masjid itu sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan sampai tergesa-gesa lah Pak. Nah, beres Bapak datang ke masjid, waduhuluha wil yumna ma'at tandifi na'laihi, Bapak masuk ke masjid, dahulukanlah kaki yang sebelah kanan. Ma'a tandifi na'laihi, itu pun dengan syarat bahwa sendal Bapak kiri kanan itu tandifi na'laihi dalam keadaan suci. Artinya kedua kaki Bapak yang kiri dan yang kanan harus dalam keadaan suci. Nah, makanya ketika Bapak berangkat dari rumah menuju ke masjid, itu kan yang lebih afdol itu Bapak wudu di tempat sendiri di rumah, lebih afdol. Tapi ketika Bapak nanti pas datang ke masjid, lebih utama, lebih hebatnya lagi, karena kita ihtiyat, Bapak cuci kaki dua-duanya kiri kanan. Supaya apa? Supaya Bapak masuk masjid dalam keadaan suci. Kan nggak tahu kita Pak, di jalan mungkin kita kena najis atau apa gitu kan. Nah makanya kehati-hatian dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, ketika kita mau masuk masjid itu sunnah untuk mencuci kedua kaki. Takutnya di dalam perjalanan kita nggak tahu yang namanya najis. Bapak masuk ke masjid dalam keadaan membawa najis, sholatnya tidak sah, Bapak pun mengotori tempat ibadah. Nah ini rugi. Nah beres Bapak cuci kaki, waduhulu habil yumna, langkahkan kaki Bapak ketika akan masuk masjid itu dengan kaki yang kanan terlebih dahulu. Nah, khorijaha, Bapak masuk ke masjid, ingat jangan pakai sendal Pak, di luar sendalnya ditaruh, jangan sampai sendal itu masuk ke dalam masjid, apalagi sendalnya membawa najis. Nah ini menjadi sebuah larangan. Masuk masjid Bapak ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik dengan kaki sebelah kanan. Tuh, masuk ke masjid dengan kaki sebelah kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, wa adahu tahiyatil masjid li'annahu la yahluku minal jinni. Setelah Bapak masuk ke masjid dengan menggunakan kaki yang sebelah kanan, yang mesti Bapak lakukan saat itu
jangan terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat, Pak. Wa taslimi walau khala al masjidu minan nas. Bapak ucapkan salam. Tuh kan, kita makan nggak pernah kan? Ujuk masuk aja, langsung aja. Padahal sunatnya itu wa taslim. Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum kalau banyak orang. Walau khala al masjidu minan nas, walaupun di dalam masjid itu tidak ada orang, Pak. Bapak ucapkan, tetap Bapak disunahkan mengucapkan salam ketika masuk masjid walaupun tidak ada orang. Ya kan? Lah kenapa? Li'annahu la yahlu minal jinni wal malaikah. Karena sesungguhnya, Pak, masjid itu tidak pernah kosong daripada golongan jin dan golongan malaikat. Tuh. Kita aja nggak tahu. Bahkan di sini juga malaikat jin pada ngaji kali, Pak. Kita aja nggak tahu. Hakikatnya kan seperti itu. Setiap masjid, setiap musola itu selalu penghuninya oleh orang-orang yang mulia, jin-jin Islam, malaikat yang selalu meminta ampunan kepada orang-orang yang selalu menunaikan ibadah di dalam masjid. Malaikat selalu memberikan ampunan. Ya Allah, ampunkanlah si anu, ya Allah, ampunkanlah si anu. Malaikat. Lah makanya ketika kita mau masuk masjid, ada orang gak ada orang, sunnah untuk mengucapkan salam. Kalau ada orang, assalamualaikum. Itu. Kalau nggak ada orang, jangan assalamualaikum. Nanti malaikat jawab waalaikumsalam. Nah kita lari balik lagi ke rumah, Pak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tidak ada orang di masjid, di musola sepi, ucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Beres tuh, Bapak mengucapkan salam. Wa adahu tahiyatil masjid. Bapak jangan terlebih dahulu untuk duduk. Bapak disunahkan untuk mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan sholat itu sudah terlaksana? Ya udah, Bapak nggak usah sholat tahiyatul masjid. Bapak meninggalkan tahiyatul masjid, kerjalah sholat berjamaah. Jangan sampai Bapak karena saking Bapak adab-adabannya terhadap masjid, orang yang lagi sholat berjamaah, Bapak sholat sudah terlebih dahulu mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, Bapak salah. Yang wajib Bapak tinggalkan, yang sudah Bapak kejar, pahalanya jauh sholat berjamaah sama sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau pengen Bapak mendapatkan sholat sunat tahiyatul masjid tadi, datangnya jangan sampai sholat berjamaah berlangsung. Makanya sunatnya tadi itu sebelum adzan. Nah, ketika beres adzan, tahiyatul masjid, baru sholat sunnah qobliyah. Nah, itu. Ya. Nah, li'annahu wal julusi, beres Bapak duduk setelah tahiyatul masjid. Jangan melaksanakan sholat terlebih dahulu karena menunggu sholat berjamaah dilaksanakan. Nah, sunat Bapak ketika setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, Bapak duduk. Terus Bapak di situ niat i'tikaf, niat untuk i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban ilallah, supaya mendapatkan pahala, Pak. Lah kita makan habis sholat sunat, nunggu imam, nunggu iqamah, itu kan kadang-kadang kita mengobrol ya. Kadang-kadang ada yang ngerokok nunggu sholat. Ya Allah, Rabbi Karim. Niat, Pak, niat i'tikaf. Niat saya i'tikaf di ini masjid. Jadi, Pak, jadi ibadah. Nah, setelah itu Bapak baca sholawat, Bapak baca dzikir, terserah. Karena di situ ada sebagian riwayat mengatakan saatul ijabah itu antara adzan dan iqamah. Lah ini luar biasa. Waktu yang memang kurang lebih 10 menit kita gunakan untuk i'tikaf, kita gunakan untuk dzikir, kita gunakan untuk berdoa di situ. Saatul ijabah baina adzan wal iqamah. Itu akan terjadi di situ, Pak. Yusannu raq'atan tahiyatul lillahi lil masjid wa in taqarra duhuluha aw lam yuridil julusa. Ketika Bapak masuk masjid, tidak akan mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, Pak. Bapak masuk masjid tapi niatnya enggak akan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu menjadi suatu kemakruhan. Nah, seandainya Bapak itu tidak akan masuk masjid, tidak akan sholat sunat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid,
maka bapak disunahkan untuk membaca baqiyatus sholihah. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah itu, walaupun bapak takorroron, bahasa itu bapaknya itu bulak-balik masuk masjid, ya sudah, bapak walaupun bulak-balik masuk masjid keluar masjid, itu sunnah untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bapak punya wudhu, itu sunatnya 3 kali pak. Masuk masjid ini punya wudhu, tapi saya nggak akan sholat sunat tahiyatul masjid, langsung aja qobliyah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Tapi kalau di luar sholat pak, bapak misalkan itu mau benerin apa ke atau ada keperluan apa gitu di luar waktu sholat, bapak nggak akan sholat sunat tahiyatul masjid karena bapak nggak punya wudhu, bapak malas untuk wudhu. Nah bapak tetap disunatkan membaca baqiyatus sholihah 4 kali pak, 4 kali ya. Kalau punya wudhu 3 kali, kalau nggak punya wudhu 4 kali. Nah pahalanya itu sama dengan bapak sholat tahiyatul masjid. Tuh gampang kan? Sudah gampang pak itu. Bapak baca baqiyatus sholihah, kalau bapak punya wudhu 3 kali, kalau nggak punya wudhu 4 kali, itu sama pahalanya dan bisa menggugurkan kesunahan kita untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, wal iksaru min dzikrillah wa habsul nafsi syahawah. Ketika bapak menunggu untuk dikerjakannya sholat wajib atau sholat fardu menunggu imam, bapak disunahkan untuk membaca dzikir kepada Allah. Jangan sampai kita ngobrol, jangan sampai kita nggak ada kegiatan selain dzikir kepada Allah untuk menunggu sholat berjamaah. Wahab dan kita pun dilarang untuk menahan syahwat. Kita diperintah untuk menahan syahwat di dalam masjid. Wajtinabul husumati, kita pun dilarang di dalam masjid itu dari sifat permusuhan dan perdebatan di dalam masjid. Jadi nggak boleh masjid digunakan untuk menjadi ajang pertarungan atau menjadi ajang permusuhan atau menjadi ajang perdebatan. Itu haram masjid itu. Bapak ribut di masjid, bapak debat di masjid, walaupun debatnya masalah agama, itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena masjid bukan tempat untuk seperti itu. Masjid dibangun untuk mengerjakan sholat, masjid dibangun untuk melaksanakan ibadah. Walaupun debatnya debat agama pak, itu nggak boleh masjid. Apalagi sampai kita punya musuh, punya musuh itu bareng-bareng sholat berjamaah, kita nggak mau sholat berjamaah karena ada musuh kita, itu nggak boleh. Karena masjid dibangun untuk mengerjakan ibadah, untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk menumbuhkan permusuhan. Justru yang ada ketika masjid menyatukan antara yang tadinya kita nggak suka kepada orang, di dalam masjid semuanya akan menjadi senang. Karena ini adalah sebuah silaturahmi yang tanpa kita sadari, masjid menjadi satu bangunan yang bisa menyatukan kita dengan yang lain. Masjid pak. Jadi kita kan silaturahmi itu tiap hari itu di masjid. Kita kan sunnah untuk silaturahmi. Nah kalau kita jarang ke masjid, kita kan males untuk silaturahmi tiap hari datang ke rumah salaman gitu. Cukup di masjid ketemu, sama dengan kita silaturahmi. Ini luar biasa pahalanya, luar biasa. Wala yantakila mim makanihi illa lihazatin. Dan disunahkan di dalam masjid itu kita tidak boleh untuk berpindah-pindah tempat yang sudah kita istiqomahkan. Lah ini sulit pak. Kadang-kadang kan kita datang ke masjid sholat sunat, terus kita sholat wajib, itu di mana aja sedapatnya kita sholat karena kita adalah kelas ekonomi. Padahal aturannya pak, keistiqomahan kita menempati satu tempat di dalam masjid, baik itu ketika pengajian seperti ini, baik dalam hal sholat berjamaah, kita istiqomahkan tempat di situ, istiqomahkan. Beda dengan kita sholat di dalam masjid itu, sunatnya itu kita berpindah
pindah, sholat sunat sebelah sini, tahiyatul masjid sebelah sini, sholat sunat qobliyah sebelah sini, sholat wajib sebelah sini. Kita dapat tiga tempat supaya nanti di akhirat menjadi banyak saksi. Tapi kalau istiqomah satu hari 5 kali sholat, utamakan kita itu istiqomah di satu tempat itu. Supaya nanti malaikat itu selalu, oh si anu di tempat anu, oh si anu di tempat anu. Malaikat nggak keder, Pak. Sebagian riwayat seperti itu. Karena kalau kita lihat sejarah, Pak, kenapa Kanjeng Nabi dulu bersama sahabat, Nabi tahu siapa orang yang absen berjamaah, ya kan? Si anu, oh nggak ada berjamaah. Kemana? Ditanyain sama Nabi. Kenapa Nabi tahu? Padahal Nabi menjadi imam. Ternyata, Pak, ketika di zaman Nabi para sahabat itu sholat berjamaah itu sopnya itu memang istiqomah di situ. Ini di sebelah pojok sebelah kanan tempatnya anu, di sebelah sini tempatnya si anu. Ketika Nabi salam menengok ke sono kosong, berarti dia nggak berjamaah. Nengok sebelah sono, si anu kemana? Kenapa nggak ada berjamaah? Ya Rasulullah, si anu keadaan sakit maka nggak berangkat untuk melaksanakan berjamaah. Apa katakannya Nabi? Ayo setelah beres wiridan kita menuju ke rumahnya untuk menjenguknya. Itu keutamaan kita istiqomah menempati syaf. Nah itu suatu ganjaran yang sangat luar biasa. Nah itu mas sunat. Ada pun nanti kalau kita nggak bisa nggak ada masalah. Tapi kalau bisa kita usahakan ya istiqomah. Kayak orang kan pengen ngaji itu pengennya di pojok aja sambil biar enak tidur nyender gitu kan. Nah itu nggak ada masalah. Jadi istiqomah di situ. Ya istiqomah tidur. Nah wa alla yarfa wa la yunsadu dollatan wa alla yunshidda dollatan. Di dalam masjid kita dilarang untuk berbicara di dalam masjid. Urusan dunia kita dilarang untuk ngobrol di dalam masjid. Contoh, kita ngobrol masalah duniawi, ngobrol masalah perdagangan, ngobrol masalah hal-hal yang tidak sifatnya ibadah, itu dilarang, Pak, sebetulnya. Dilarang. Apalagi kalau kita jual beli, transaksi itu di dalam masjid. Nah itu sangat dilarang. Bahkan disunahkan ketika kita melihat pekerjaan jual beli di dalam masjid itu sunat la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Kita sunah seperti itu, ngomong seperti itu. Bapak lihat nih di sini habis sholat berjamaah, Bapak mau pulang ternyata di belakang ada yang transaksi jual beli. Udah saya bayar ini bayar gitu, transaksi akad jual beli. Bapak ucapkan sunat, Pak, Bapak mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu wahai penjual, dan mudah-mudahan Allah pun tidak memberikan keberkahan barang yang kamu beli. Itu sunah seperti itu. Lah kenapa? Karena masjid didirikan bukan untuk hal seperti itu. Masjid didirikan untuk hal ibadah. Bahkan wa alla yunsida dollatan. Ketika Bapak menemukan barang yang hilang di masjid, itu kan, Bapak baik kemarin di kita nih ada uang 50.000, itu kan, hilang, diselabarkan. Boy, ini duit siapa gitu kan. Nah, Bapak sunat ketika mendengar ada barang yang ketinggalan di masjid atau barang yang hilang di masjid ditemukan di masjid, Bapak sunat mengucapkan inda shimai dalika la radallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang kepadamu. Itu sunatnya seperti itu, Pak. Sunat Bapak mengucapkan ketika mendengar ada barang yang hilang di masjid itu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang, karena masjid bukan tempat untuk itu. Bapak nih ada barang hilang, Bapak umumkan di dalam masjid pakai speaker. Bapak-bapak warga blok G di musola ada motor ketinggalan, motor siapa ini yang hilang gitu. Ya udah Bapak doa mudah-mudahan Allah tidak menemukan barang itu. Nah itulah seperti itu, sunatnya seperti itu ya, karena masjid didirikan bukan untuk tempat informasi barang hilang. Masjid digunakan untuk ibadah.
Wa alla yarfa'u sautahu, kita pun dilarang untuk mengeraskan suara di dalam masjid bihadratil musallina, ketika ada jamaah yang mengerjakan sholat. Kita dilarang Pak ngobrol terus suara tarik, suara kenceng ketika di dalam masjid masih ada orang yang sholat, walaupun itu sifatnya bagus, baca Quran, baca sholawat. Ketika ada orang sholat, kita dilarang untuk untuk mengeraskan suara kita. Mentang-mentang Bapak qori, mentang-mentang Bapak punya suara bagus, ada orang yang masih sholat, Bapak sholawatan, Bapak baca Quran kenceng sampai orang yang sholat itu tidak fokus. Nah itu kan dilarang itu Pak. Nah kalau mau Bapak mau itu nggak ada orang di dalam masjid, atau nggak lagi ada orang yang sholat. Kalau ada orang yang sholat, usahakan jangan keras sampai mengganggu orang yang lagi sholat. Nah itu. Ya. Wa ala yamurra baina aidihim, dan Bapak pun, kita pun dilarang untuk melewati orang yang lagi sholat. Jangan melintasi, jangan melewati di depan orang yang lagi sholat, itu haram Pak. Sekalipun itu orang sholatnya sholat sunnah, sekalipun itu orang lagi mengerjakan sholat sunnah, apalagi sholat wajib, kita dilarang untuk melewati orang yang lagi sholat. Bahkan dalam satu hadis dikatakan kita wajib menunggu orang yang lagi sholat ketika kita akan lewat walaupun dengan 1000 tahun. Kan gak mungkin. Nah itu bahasa hadis yang sampai mendalam seperti itu, saking dilarang-larangnya kita untuk melewati orang yang lagi sholat. Lah kadang-kadang kita makan ada orang lagi sholat lewat aja, nah itu tidak menghargai, padahal itu dilarang oleh Kanjeng Nabi sekalipun itu sholat sunat. Nah terkecuali memang orang itu sholatnya di depan pintu yang mana tidak ada lagi jalan untuk kita lewat keluar kecuali lewat situ, itu boleh. Bapak sholat tuh di depan pintu, semua pintu terkunci, nggak ada lagi tempat keluar kecuali satu pintu. Bapak sudah di depan pintu, Bapak mau keluar karena tidak ada lagi jalan, boleh Bapak untuk lewat. Adapun di luar itu tidak diperbolehkan Bapak melintasi, melewati orang yang lagi sholat. Tunggu dulu sih Pak, ngapain sih? Emang nggak nyampe 1000 tahun kok, nggak nyampe 10 menit, nggak sabar amat gitu kan? Tunggu, hargai orang yang sholat. Itu, aduh ampunlah. Kalau anak-anak mah lama alumilah kita ya. Nah ini kalau udah bapak-bapak lewat orang sholat, kadang-kadang saya jengkel gitu kan, lewat saya. Aduh ampun. Alah, ya tetap kita ampuni, mungkin dia belum tahu. Nah kalau sudah tahu ya hargailah orang yang lagi sholat. Dimanapun kita sholat, di masjid manapun kita sholat, tetap kita tidak boleh untuk melintasi orang yang lagi sholat. Wala yamurra baina aydihim wala yastaqilla bison atin. Nah kita pun dilarang jangan mengerjakan sesuatu pekerjaan di dalam masjid dengan pekerjaan itu tidak ada unsur untuk ibadah. Bapak datang ke masjid numpang ngecas HP, lah itu sebenarnya dilarang Pak, dilarang karena masjid didirikan bukan untuk itu. Bapak masuk masjid main HP, Bapak masuk masjid mau ngopi, lah itu yang tidak boleh. Pokoknya bentuknya apapun selain ibadah di dalam masjid itu dilarang. Karena masjid itu didirikan bukan untuk itu. Kita mah datang ke masjid cuma numpang kencing doang, cuma numpang ngecas HP. Lah itu kita main game di dalam masjid. Wah, pokoknya kacau lah. Lah itu dilarang Pak, dilarang. Wala yahudha fi kalami ahli dunia, dan kita pun tadi dilarang untuk berbicara urusan dunia di dalam masjid, terkecuali memang itu adalah ilmu seperti kita nih ngaji nih, kita kan ngobrol sendirian nih, Bapak tidur, itu kan nggak dilarang walaupun urusan dunia gitu kan. Nah, tapi bentuknya pengajian itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah ngomong masalah dunia di dalam masjid, baik bentuknya seperti apa, jual beli kek, terus ada berita kehilangan kek, apalagi sampai curhat di dalam masjid, wah itu benar-benar sudah dilarang.
Supaya apa? Lius lima minal wa'idil warid, supaya kita selamat dari janji yang pernah Kanjeng Nabi ucapkan. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya'ti fi akhiri zaman nasun min ummati ya'tunal masajida yaquduna fiha halakon dzikruhumud dunya wa hubbud dunya wala tajlisuhum falaisa lillahi bihim hazatun. Kata Kanjeng Nabi, nanti di akhir zaman sebagian umatku itu datang ke masjid, terus dia duduk ke masjid, halakon, satu golongan. Golongan yang ini datang ke masjid dengan niat bakal curhat. Satu golongan ini niat ke masjid untuk mengambil kotak amal. Satu golongan ini niat ke masjid untuk berbicara masalah dunia. Satu golongan untuk datang ke masjid untuk dia jual beli. Karena di masjid banyak jamaah, banyak orang, dia bawa dagangan ke dalam masjid. Itu nanti kata Kanjeng Nabi bakal terjadi di akhir zaman. Nah, dzikruhum dunya wa hubbud dunya, mereka cinta dunia. Apa kata Kanjeng Nabi? Wala tajlisuhum, janganlah kalian duduk bersama orang-orang tadi, karena falaisa lillahi bihim hajatun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang mereka. Bapak datang ke masjid niat untuk jual beli, bapak datang ke masjid niat untuk tidak ibadah, ini bakal terjadi di akhir zaman. Kata Allah, falaisa lillahi bihi hajatun, tidak ada gunanya bagi Allah. Sudah Allah tidak menganggap kepada kita datang ke masjid dengan niat dan tujuan tadi salah, Pak. Di akhir zaman bakal seperti itu. Nah, inilah hadirin, ketika kita datang ke masjid dengan adab-adaban seperti ini dan kita jauhi larangan-larangan yang sudah Kanjeng Nabi katakan. Jangan sampai kita ngomong, jangan sampai kita melintasi orang yang lagi sholat, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak sifatnya ibadah. Ini nanti di akhirat bakal Allah cuekan. Naudzubillahi min dalik. Makanya hati-hati, Pak. Masjid itu punya energi yang sangat dahsyat. Bahkan salah satu doa yang paling dekat diijabah itu di dalam masjid. Beda dengan sholat di rumah. Nah, masjid itu punya energi. Kita baca sholawat, baca Quran, baik ibadah yang lain di masjid itu gampang untuk mendapatkan ijabah, karena masjid memang buyut Allah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak beres mengerjakan sholat, bapak beres mengerjakan sholat sunat ba'diyah, bapak tidak melintasi orang-orang yang ada di belakang ketika bapak akan pulang. Wa idza aradal huruz tuliba minhu al bud'u bil yusra, dianjurkan diawali dengan kaki yang sebelah kiri. Keluar masjid bapak langkahkan kaki yang sebelah kiri, kalau masuk sebelah kanan. Terus bapak baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, beres bapak keluar, baca doa keluar masjid dengan kaki kiri. Wa ayudhaha ala dhahrina laihi. Nih, kadang-kadang kita belum tahu. Bapak beres keluar dari masjid, bapak ambil sendal, kaki kiri sunatnya nih, Pak. Kaki kiri taruh di atas sendal, Pak. Di atas sendal, bukan di dalam sendal. Di atas sendal. Jadi sendal itu belum masuk. Ingat ya, kaki kiri ditaruh di atas sendal, bukan dimasukkan ke dalam sendal. Kaki kiri tuh. Nah, setelah itu wa ayudu aha dohri na'laihi summa yalbasu al yumna awalan. Ketika bapak menaruh kaki sebelah kiri di atas sendal, kaki kanan masukkan ke dalam sendal. Jadi yang pertama kali masuk sendal itu kaki kanan, tapi kaki kiri berada di atas sendal yang satu lagi. Nah, setelah itu bapak melangkahkan kaki pulang dari masjid dengan kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, itu sunahnya seperti itu. Hebat kan? Nah, kadang-kadang kita makan sendal juga, kadang-kadang niatnya ada sendal bagus, ambil aja gitu kan. Nah, itu udah salah. Kaki kiri di atas sendal, kaki kanan masukkan ke dalam sendal yang sebelah kanan. Terus kaki kiri masukkan. Setelah itu langkahkan kaki bapak yang sebelah kanan terlebih dahulu. Pulang ke rumah, bapak mendapatkan pahala sholat berjamaah, bapak mendapatkan pahala mulai dari berangkat, terus ada pada di masjid dilakukan, bapak pulang ke rumah dengan sunat seperti itu. Pahala bapak pulang ke rumah, bapak mendapatkan rahmat Allah. Yuk,
Itu cukup sebenarnya. Ibadah itu cukup, sholat berjamaah, masjid rumah. Ini pahalanya luar biasa, gede pahalanya. Nah, kata Kanjeng Nabi, inna buyutillah fi ardin al masjidu wa in juwira biha. Sesungguhnya tempat turunnya rahmat itu Pak, yaitu fi ardin, di salah satu bumi. Apa itu? Al masajidu, berbagai masjid. Tempat turunnya rahmat di dalam masjid. Wa in juwari biha, sesungguhnya ziarah, terus kita datang ke masjid. Amaratuha, memakmurkan masjid, ibadah di dalam masjid. Patuba li abdin tathharu fi baitihi, maka hamba tersebut menjadi hamba yang sangat bahagia, yang mana hatinya bersih. Tathharu fi baitihi, mereka sudah mengerjakan sholat wajib di masjid, mereka sudah mengerjakan berbagai amal kebagusan di masjid. Laksana dia jarah ke tempatku, kata Allah, laksana dia datang ke tempatku, laksana dia datang ke tempat muliaku, sehingga aku berikan rahmat. Patuba li abdin, hamba tersebut menjadi hamba yang beruntung. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Sebaliknya, kita dekat rumah, masjid depan rumah, tapi kita nggak mau berangkat ke masjid. Bukan masalah hati atau lain, tapi ini hidayah. Kita yang jauh-jauh datang ke masjid, jarak rumah kita dari masjid jauh, sampai pakai motor datang ke musola, ke masjid. Itu apa? Hidayah yang Allah berikan, rahmat yang Allah akan berikan kepada kita. Tuh lihat orang-orang depan rumah, samping rumah, masjid, tapi nggak pernah menginjakan kaki di masjid, tidak pernah sholat di masjid. Nauzubillahi min dalik. Nah, kita yang jauh datang ke sini sampai pakai motor, itu sebuah rahmat yang akan Allah berikan. Ciri tandanya kita akan diselamatkan oleh Allah dengan perantara masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dikira Pak masjid itu nanti di akhirat. Sebagian itu dalam jembatan Shiratal Mustaqim ini, masjid bakal menjadi kendaraan kita melintas. Masjid atau musola at-taqwa nanti bakal kaya seperti ini. Kata musola at-taqwa, mana jamaah blok G, mana jamaah-jamaahku yang dulu pernah menghidupkan, memakmurkan masjid-masjidku. Datang masjid Pak. Di saat kita kebingungan, di saat kita ketakutan untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, masjid menjadi penolong. Masjid menjadi penolong. Nih si Anu nih, kata musola at-taqwa, kamu pernah apa terhadapku? Aku pernah menyumbangkan 1 sak semen. Masuk. Kamu pernah apa? Pernah sholat istiqomah di dalam musola taqwa. Masuk. Ada lagi ditanya, kamu pernah apa? Pernah nyuri kotak amal musola taqwa. Keluar. Diusir. Nah, ini masjid Pak. Masjid bakal menjadi energi tersendiri bagi kita nanti di hari kiamat. Kata Kanjeng Nabi, yu'ta'al masajid yaumal qiyamah ka'amsalis sufun. Masjid ini laksana akan seperti kapal, akan menjadi satu kendaraan, laksana seperti kapal, mukalalatan bidur, yang mana kapal ini dihiasi oleh berbagai mutiara, dihiasi berbagai keindahan intan. Wal yakuti patas pauli ahliha, masjid ini bakal memberikan pertolongan kepada siapa? Li ahliha, kepada ahlinya yang selalu memakmurkan, meramaikan untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid. Yasfa'ulaha, masjid bakal memberikan pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari segi sodako, dari segi lain-lain sebagainya, tidak ada yang rugi untuk keperluan masjid. Yang lebih hebat adalah orang yang selalu membayar listrik musola dan masjid Pak. Makanya Bapak, kalau mau sodakoh yang paling penting itu adalah untuk masjid, itu air dan listrik. Itu luar biasa Pak. Dalam satu hadis nih dikatakan, wan Anas bin Malik radhiyallahu an, man asroja fil masjidin, barang siapa yang menerangi lampu nih, lampu masjid, sirojan summa tajalal malaikah wa hamalatal arsy, sampai malaikat turun dan malaikat hamalatul arsy turun, yastaghfiru lahu, meminta ampunan kepada orang yang selalu menerangi masjid. Ma'adama bidalikal masjid dau'uhu, selama masjid itu dalam keadaan terang benderang. Malaikat dan hamalatul arsy
selalu meminta ampunan kepada orang-orang yang selalu membayar listrik musola dan selalu membayar listrik air untuk wudhu. Itu karena kebutuhan. Akui nggak diakui, air dan lampu kita butuh. Cuman kita nggak sadar. Siapa yang membayar? Wallahu alam. Utamakan kalau kita mau sedekah, listrik musola ada yang mati, langsung kita beli. Itu akan menjadi ampunan bagi kita selama listrik itu menyala, Pak. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, itu kan. Nah, itu hadirin. Berbagai sedekah ke masjid itu tidak akan rugi. Kalau kita cerita kisah-kisah zaman dulu terhadap masjid itu banyak, Pak. Karena di sini kondisinya sudah siang, insya Allah suatu saat bakal kita ceritakan kisah seorang nenek-nenek di Mesir yang terhalang oleh paku satu karena dia bersedekah hanya dengan satu paku. Seluruh pintu neraka itu tertutup. Insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, adab-adaban dan keistimewaan tentang masjid. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan menjadi ahli-ahli masjid, menjadi pemakmur masjid, sehingga nanti di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang beruntung yang disyafaati melalui masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.